Kejaksaan Agung tetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Tersangka baru adalah Komisaris PT YAT, penyedia sepeda motor listrik yang diduga terlibat dalam proses pengadaan dan kerjasama dengan pihak internal Badan Gizi Nasional atau BGN. Direktur Penyidik Jampitsus Kejagung menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik kantongi 2 alat bukti yang cukup. Sebelumnya, Kejagung juga telah menetapkan sejumlah nama, termasuk ex-pejabat Badan Gizi Nasional yang diduga terlibat dalam jual beli titik layanan dan pengadaan barang. Pemeriksaan Saudara AM sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, maka tim penyidik menetapkan Saudara AM selaku Komisaris PT YAT sebagai tersangka dalam perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola MBG pada BGN tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 yang merupakan penyedia sepeda motor listrik. Sementara itu pemirsa, pasca Dadan Hindayana jadi tersangka, ribuan sepeda motor listrik yang menjadi bagian dari pengadaan program makan bergizi gratis atau MBG kini kondisinya terbengkalai di pergudangan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, ini dia pemirsa lokasi gudang dari ribuan motor listrik jenis trail terparkir berjejer di halaman gudang di Jalan Raya Olimpik, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebagian besar motor masih tertutup pelindung dan belum digunakan. Pada bagian bodi terpasang logo Badan Gizi Nasional, sementara pada bagian mesin terdapat tulisan merek motor listrik tersebut. Diduga motor-motor ini awalnya dipersiapkan untuk didistribusikan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di berbagai daerah di Indonesia. Jumlah pesanan disebut mencapai puluhan ribu unit dan sudah dilakukan sejak tahun 2025. Program makan bergizi gratis yang sedang diusut Kejaksaan Agung kembali mengungkap fakta mengejutkan. Menko Pangan Zulkifli Hasan menemukan dugaan praktik jual beli titik dapur SPPG. Zulhas juga menyatakan terdapat pemborosan anggaran negara hingga 1 triliun rupiah per bulan. Program makan bergizi gratis yang sedang diusut Kejaksaan Agung kembali mengungkap fakta mengejutkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menemukan dugaan praktik jual beli titik dapur SPPG. Akibatnya jumlah SPPG membengkak menjadi 27.877 titik SPPG dari target awal 21.000 atau bertambah sebanyak 6.877 titik SPPG. Sehingga ada pemborosan anggaran negara hingga 1 triliun rupiah per bulan. Menurut Zulhas, pembengkakan tersebut berdampak langsung pada pengeluaran negara. Setiap titik dapur memperoleh biaya operasional sekitar 6 juta rupiah per hari. Persoalan lain ditemukan pada pembangunan dapur MBG di wilayah 3T. Kebutuhan semula diperkirakan hanya sekitar 2.000 titik, ternyata meningkat menjadi 8.617 titik. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka 1 tahun ada 1 bulan ada pengeluar lebih 1 triliun pemborosan. Berarti kalau 1 tahun berapa itu? 12 triliun. Ini yang maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan. Zulkifli menambahkan pemerintah akan fokus melakukan pembenahan dalam 1 bulan ke depan, termasuk penataan penerima manfaat agar lebih tepat sasaran. Salah satunya dengan akan mengevaluasi penyaluran MBG di sekolah-sekolah yang dinilai tidak terlalu membutuhkan bantuan makan bergizi gratis dan akan mengalihkannya ke daerah 3T.
Informasi berikutnya pemirsa, KPK geledah ruang kerja Bupati Muara Enim dan rumah dinas Bupati Nonaktif Edison. Sebelumnya, Bupati Muara Enim Nonaktif Edison telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam 2 kasus sekaligus. KPK menurunkan 2 tim untuk menggeledah 4 lokasi di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Lokasi yang digeledah adalah kantor Bupati Muara Enim, kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, rumah dinas Bupati, dan rumah sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dari ruang kerja Bupati Muara Enim, KPK membuat 3 kotak kardus dan beberapa koper. Selain menggeledah ruang kerja, KPK juga menggeledah rumah dinas Edison selaku mantan Bupati Muara Enim. Sebelumnya KPK menetapkan mantan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka dalam 2 kasus dugaan korupsi, yakni kasus suap dan gratifikasi pengadaan barang. Selain Edison, KPK juga menetapkan 4 tersangka lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Roy Suryo CS tolak akui status P21 atau berkas perkara lengkap untuk kasus fitnah ijazah Joko Widodo. Roy sebut hingga kini Roy Suryo dan 4 tersangka lainnya belum menerima surat resmi dari Kejati DKI Jakarta. Walaupun Polda Metro Jaya telah menetapkan status P21 atau berkas perkara lengkap untuk kasus fitnah ijazah Jokowi, namun Roy CS bersikukuh tidak mengakuinya. Menurut Roy, hingga saat ini bersama 4 tersangka lainnya ia sama sekali belum menerima dokumentasi resmi dari Kejati DKI Jakarta. Roy juga menyebut status P21 atau berkas perkara lengkap tidak bisa hanya diumumkan lewat lisan, tetapi harus dalam bentuk surat resmi. Roy justru menyebut polisi terpaksa umumkan status P21 karena terpaksa. Sedang ada di lapangan. Ya, saya tadi juga sempat clear banget bahwa apa yang dikatakan sudah P21 sampai saat ini, sampai kita press conference ini belum ada. Padahal itu harus hitam di atas putih, harus tertulis dan tidak boleh hanya omon-omon, tidak boleh hanya goib. Dan di lembar P21 ini jelas betul tahapannya, tahapan keduanya tanggal berapa. Dan itu ada deadline-nya. Saya sebagai orang awam hukum saja tahu itu ada deadline-nya. Jadi kalau tanggal 2 Juni sudah diumumkan, maka para termul harus tahu bahwa mereka juga nggak bisa yang namanya mendesak-desak. Saya dengar mereka kemarin mendatangi Polda Metro, katanya menghadap Pak Dir. Padahal beberapa penyidik yang lain mengatakan mereka sedang dimarahi. Karena buat apa desak-desak? Ya, nggak usah didesak. Polda Metro itu punya otoritas untuk melakukan pengumuman. Tapi otoritas Polda Metro pun tergantung kejaksaan. Informasi berikutnya pemirsa, sejumlah selebritas diperiksa terkait kasus penipuan travel Hanania Group. Tak hanya Paula, Polda Metro Jaya juga memeriksa komika Pras Teguh. Paula Verhoeven diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi kasus penipuan travel Hanania Group Kamis pagi. Kepada media, Paula mengaku dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik. Paula juga tegaskan dirinya tidak mengenal sama sekali pemilik Hanania Group, Ahmad Syah Fahran. Sebenarnya saya pribadi tidak ada hubungannya langsung dengan Hanania. Jadi keberangkatan saya umroh waktu itu 2024 bulan September itu saya diajak oleh program Rumpi. Jadi sebagai narasumber, sebagai talent di sana, dan ternyata kebetulan program Rumpi tersebut bekerja sama dengan Hanania gitu. Jadi saya tidak berhubungan langsung dengan Hanania-nya. Tidak hanya Paula, komika sekaligus podcaster Pras Teguh juga diperiksa. Dalam pemeriksaan, Pras Teguh mengaku mendapat diskon saat umroh melalui Hanania Group pada Februari 2026 lalu. Saya kembalikan, kita berangkat sebanyak 24 orang. 24 orang, dan karena kita berangkat 24 orang, itu kita dapat diskon. Jadi kita kerjasama sama Hanania. Sebelumnya saya tahu sama Hanania ini juga melihat dari sosial media, dan juga salah satu tim dari Hanania itu orang tua dari teman anak saya di sekolah. Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana umroh ini mencuat setelah sekitar 1.500 jemaah gagal berangkat. Polisi telah menetapkan pemilik Hanania Group, Ahmad Syah Fahran, sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan.